Pak Bejo, kalau mau beli tahu di lapak saya, simpan dulu daging busuk yang Bapak beli. Jangan bawa ke lapak saya nggak kuat sama baunya, Pak. Ya memangnya kenapa kalau saya bawa daging ini? Daripada saya simpen dulu ke rumah, nanti saya malas datang ke pasar ini, karena pasar ini jauh banget dari rumah saya. Oh iya, Pak, kok pelanggan Bapak makin banyak ya? Padahal kan Bapak ini menjual makanan yang sudah tak layak konsumsi. Apalagi daging yang Bapak pakai ini udah busuk. Terus tahu yang Bapak pakai juga tahu murahan. Ya nggak apa-apa dong. Yang penting saya ini punya keuntungan 2 kali lipat lebih besar dari hari-hari kemarin kok. Lagi pula pelanggan saya juga tetap suka karena saya mengolah daging sama tahu ini dengan baik. Kadang saya itu merasa heran sama Pak Bejo. Sebenarnya dia itu jualan atau sedekah sih, porsinya banyak banget, sedangkan harganya murah meriah. Padahal daging sapi itu lumayan loh harganya. Hahaha, Bu Iren kayak nggak tahu aja. Pengusaha itu kalau udah sukses nggak akan pelit-pelit, Bu. Apalagi kalau punya usaha makanan kayak Pak Bejo. Nggak usah diragukan lagi deh. Hahaha, iya, kamu bener Fahri. Dulu saya juga pernah ketemu sama pedagang kayak Pak Bejo. Saya merasa beruntung sih. Iya kan, di luar sana juga banyak kan pedagang yang kayak Pak Bejo, pedagang yang suka sedekah ke pelanggan mereka. Selamat menikmati Bu Iren, Fahri. Kalau merasa kurang bilang aja ya, nanti saya kasih porsi yang lebih banyak lagi. Wah, siap Pak. Oh iya, itu uangnya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Iren. Terima kasih juga Bu Iren selalu beli tahu campur yang saya jual ini. Sama-sama Pak. Oh iya Pak, saya penasaran banget nih. Emangnya Bapak nggak rugi? Ini porsinya banyak banget loh Pak. Hahaha. Enggak Bu, saya nggak merasa rugi sedikit. Bu silakan dinikmati ya, saya mau lap piring dulu. Bu Iren lihat, ini kok ada potongan plastiknya ya. Potongannya rapi banget. Apa jangan-jangan potongan plastik ini sengaja dimasukin ya? Oh, nggak mungkin sengaja. Paling potongan plastik itu nggak sengaja jatuh. Kamu jangan berpikir negatif dulu. Kamu harus berpikir positif. Udah makan aja. Kamu buang potongan plastik itu. Ada yang aneh, ini kayak bukan plastik pada umumnya deh. Kalau dilihat baik-baik, mirip sama tahu plastik yang pernah viral dulu. Udah sih, makan aja. Kenapa cuma diliatin gitu? Kalau nggak mau, biar saya aja yang makan. Saya suka banget sama tahu campur Pak Bejo. Iya, ini saya makan Bu. Bu Iren, Fahri, kalian berdua ini kenapa sih? Dari mulai kita duduk di sini, kalian banyak diamnya. Mana Fahri terus minum air lagi? Kamu dehidrasi apa gimana, Fahri? Begini nek, tadi itu saya sama Bu Iren makan tahu campur Pak Bejo, cuma rasanya itu agak beda dari sebelumnya. Setelah saya makan daging yang ada di tahu campur itu, lidah saya langsung terasa aneh banget. Terus saya juga nemu potongan plastik. Terus Bu Iren kenapa? Dia kelihatan pucat banget, malah pegang perut terus lagi. Perut saya mulus banget nih. Tapi rasa mulus ini bukan karena pengen BAB, tapi gara-gara tahu campur Pak Bejo. Aneh banget sih, perasaan tahu campur Pak Bejo biasa-biasa aja deh. Mungkin perut sama lidah kalian berdua memang lagi bermasalah kali. Sebelum kita makan tahu campur, kita berdua baik-baik aja nek. Tapi setelah itu kita berdua jadi kayak gini. Pasti ada sesuatu nih di belakang kita. Maksud kamu apa, Fahri? Jangan bilang kamu mau duduk Pak Bejo yang enggak nih. Jangan ya, kamu kan gak ada bukti apa-apa. Ini bukan menuduh, ini lebih ke tebakan kita berdua aja nih. Soalnya kita ini menentukan keanehan ini secara bersamaan. Iya benar, kita berdua curiga aja kalau Pak Bejo itu pakai daging yang udah lama. Soalnya kalau daging masih seger itu rasanya beda nek. Terus saya jadi curiga kalau Pak Bejo itu pakai tahu plastik gitu loh. Nenek Ici tahu kan, dulu pernah viral banget nek. Oh iya, saya tahu, saya lihat videonya juga. Saya sama Fahri udah punya rencana nek. Nanti kita berdua mau datang ke tempat bersinggah Pak Bejo. Kita mau tanya soal keanehan ini. Pak Bejo, kalau mau beli tahu di lapak saya, simpan dulu daging busuk yang Bapak beli. Jangan bawa ke lapak saya nggak kuat sama baunya, Pak.
Ya memangnya kenapa kalau saya bawa daging ini? Daripada saya simpen dulu ke rumah, nanti saya malas datang ke pasar ini, karena pasar ini jauh banget dari rumah saya. Oh iya Pak, kok pelanggan Bapak makin banyak ya? Padahal kan Bapak ini menjual makanan yang sudah tak layak konsumsi. Apalagi daging yang Bapak pakai ini udah busuk. Terus tahu yang Bapak pakai juga tahu murahan. Ya nggak apa-apa dong. Yang penting saya ini punya keuntungan 2 kali lipat lebih besar dari hari-hari kemarin kok. Lagi pula pelanggan saya juga tetap suka karena saya mengolah daging sama tahu ini dengan baik. Oh gitu ya. Kalau suatu saat ada pelanggan yang tahu gimana Pak? Pasti Pak Bejo akan kehilangan pelanggan Bapak yang tercinta itu. Hehehe, Pak Bejo, saya cuma bercanda Pak. Lebih baik Bapak teruskan berbuat curang ini Pak. Bapak itu nggak akan pernah ketahuan. Pak Bejo kan main aman Pak. Iya juga ya, selama ini saya main aman. Jadi buat apa saya takut? Selama nggak ada yang nyadar, saya pasti baik-baik aja. Semangat ya Pak. Semoga pelanggan Pak Bejo makin banyak ya Pak. Wah, terima kasih banyak ya Bu. Semoga doa Ibu untuk saya terkabul. Sama-sama Pak Bejo. Akhirnya aku udah sampai di rumah. Perjalanan kali ini lebih jauh dari sebelumnya. Bukan cuma boros uang bensin, aku juga boros tenaga. Bau banget sih. Tapi aku harus kuat sama bau busuk ini. Kalau aku nggak bisa nahan, aku nggak akan bisa berjualan dengan baik. Suara sapi dari mana itu? Aku nggak punya sapi deh. Tetangga juga nggak ada yang pelihara sapi. Terus tadi suara sapi dari mana coba? Kenapa di dapur ini tiba-tiba banyak daging busuk ya? Padahal daging yang aku ambil dari tempat pemotongan belum aku keluarin deh. Terus daging-daging ini muncul dari mana ya? Kenapa suara itu ada lagi? Bukannya tadi udah nggak ada ya? Ini aneh, bener-bener aneh. Sebelumnya aku nggak pernah ngalamin hal ini. Apalagi ini ya Tuhan. Kenapa tahu-tahu plastik ini juga ikut ada? Aku belum mengeluarkan barang belanjaan aku. Kenapa tahu sama daging ini ingin menguasai dapur aku ya? Ini udah nggak bener nih. Aku tidur aja besok aku harus jualan lagi. Mungkin tadi itu cuma imajinasi aku aja, soalnya hari ini aku lagi capek banget. Udahlah, lupain aja. Waduh, gimana sih? Kok jualannya mulai nggak bersih nih? Pak Bejo, sini Pak. Ini kenapa ada potongan plastik di kuah tahu campurnya? Pak Bejo nyuruh saya makan plastik nih. Mana daging sapinya hitam lagi? Itu mungkin plastiknya nggak sengaja ikut masuk ke piring Pak Tamin. Mana mungkin nggak sengaja. Orang potongan plastik ini nyatu sama tahunya Pak. Pak Bejo pakai tahu apa yo? Selama nggak mati, makan aja terus Pak. Pedagang juga manusia Pak, nggak mungkin luput dari kesalahan. Saya itu selalu mendapatkan banyak pelanggan. Mungkin plastik itu nggak sengaja kemasukin. Pak Bejo, Bapak pakai bahan-bahan apa sih? Kok perut saya udah 2 hari mulus terus Pak? Tapi saya nggak pengen BAB, saya cuma merasa mules yang melilit gitu Pak. Lidah saya juga jadi aneh setelah makan daging yang ada di tahu campur itu. Pak Bejo pakai daging yang udah busuk ya Pak? Lawak banget sih bocah. Kalau kamu nggak tahu soal usaha, itu jangan asal tebak. Buat apa saya pakai daging busuk? Daging sapi segar banyak loh di pasar. Tapi rasa daging segar nggak kayak gini Pak. Daging sapi segar itu enak untuk dinikmati di cuaca seperti ini. Kalau maksud kedatangan kalian hanya untuk menjelekkan dagangan saya, lebih baik kalian pergi aja. Jangan pernah datang dimanapun saya bersinggah. Kena komplain pelanggan malah marah-marah. Bukannya sadar diri dan memperbaiki makanan yang Pak Bejo jual, malah nggak terima kritik. Fahri, Pak Tamrin, ayo pergi. Kita jangan beli tahu campur Pak Bejo lagi. Pergi aja sana. Lagian pelanggan saya bukan cuma kalian bertiga. Pelanggan saya ada di mana-mana. Bodoh aku lanjut keliling aja. Kok tahu campur ini bau busuk sih? Mana berlendir banget lagi. Pasti ini berasal dari daging yang udah beberapa kali diangetin. Jorok banget sih. Masa iya makanan kemarin masih dijual? Woi Pak, kesini Pak. Jorok banget sih. Ayo dong Pak, cepetan kesini. Bapak harus jelasin kenapa tahu campur ini bisa berlendir. Saya nggak mau tahu ya. Bapak harus ganti rugi. Ada apa Pak, Bu? Apa tahu campurnya kurang? Kalau kurang bisa saya tambah lagi. Kebetulan masih banyak nih. Nggak
lihat tahu campur ini berlendir? Kita bukan mau nambah, tapi kita berdua nggak jadi beli. Masa kita dikasih makanan yang udah berlendir sama bau busuk gini sih? Saya bisa ganti yang baru. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya bikin dulu ya. Nggak lama kok, cuma 2 menit aja, tunggu dulu ya. Nggak perlu pak, saya udah nggak nafsu makan lagi. Bu, ayo kita pergi, kita cari tempat makan lain aja. Ayo pak. Ini aneh, sebelumnya bener-bener nggak pernah terjadi. Apa iya, aku kurang lama masak dagingnya ya? Atau aku kurang ngasih bumbunya? Ah, tahu dah pusing. Nanti pikirin di rumah aja deh. Sekarang aku pulang aja aku mau bikin tahu campur buat besok. Hah, kenapa ada tahu sama daging sebanyak ini? Perasaan aku nggak beli sebanyak ini deh. Malahan tahu sama daging yang aku bawa itu cuma sisa sedikit. Tapi kok ini banyak banget ya, aneh sekali. Aku harus buang daging sama tahu ini. Kalau aku diemin terus mereka bakalan bikin rumah ini jadi bau banget. Mana daging busuk ini juga jumlahnya banyak banget lagi. Aneh banget, kok aku merasa daging sama tahu ini malah bertambah banyak ya? Harusnya berkurang dong, bukan semakin banyak kayak gini. Jangan-jangan ada yang jahil nih sama aku. Ah, bodoh amat aku harus buang tahu sama daging ini. Enggak, ini nggak mungkin. Kenapa ini semakin banyak? Kalau terus bertambah, aku nggak akan bisa buang tahu sama daging busuk ini. Kedua bahan ini bisa aja semakin bau, apalagi daging busuk ini. Kalau nggak bisa dibuang, aku bisa ketahuan nih sama orang-orang. Suara langkah siapa itu ya? Bejo, kamu tidak akan bisa membuang tahu dan daging busuk ini. Kedua bahan jelek ini kamu gunakan akan menetap di ruang ini. Gak mungkin, pasti tahu sama daging ini bisa aku buang. Siapa kamu? Kenapa kamu berani berkata seperti itu? Aku hanya lewat aja, dan aku melihat kamu yang sedang terkena azab, dan aku merasa sangat bahagia. Sialan, aku pasti bisa buang tahu sama daging busuk ini. Sekarang aku harus ke belakang rumah. Aku mau buang tahu sama daging sialan ini. Akhirnya semua tahu dan daging sapi busuk ini menumpuk itu bisa aku buang. Coba aja kalau aku gak buang kedua bahan ini. Bisa-bisa tahu sama daging busuknya melebar kemana-mana nih. Oh iya, suara kakek tadi siapa ya? Ada suara tapi nggak ada wujudnya. Berarti bukan manusia dong. Apa jangan-jangan hantu ya? Masuk aja besok aku harus jualan lagi. Jadi ini waktunya aku untuk beristirahat. Pak Hari, menurut kamu yang dibuang sama Pak Bejo itu apa ya? Kok bau busuknya strong banget? Saya nggak tahu Bu, mending kita lihat langsung aja. Itu daging busuk Bu, terus kayak ada tahu plastiknya gitu. Apa jangan-jangan dugaan kita selama ini ada benarnya Bu? Iya, Pak Bejo pasti pakai tahu plastik sama daging busuk ini. Semua keanehan yang kita rasakan pasti ada kaitannya sama kedua bahan-bahan ini, Fahri. Iya benar Bu Iren. Ibu pikir aja Bu, lidah saya jadi aneh gitu. Pasti gara-gara daging busuk ini. Karena kalau daging segar itu nggak akan ada reaksi apa-apa Bu. Terus kita harus apa, Pak Hari? Apa kita samperin Pak Bejo atau kita diam dulu aja? Atau kita masuk aja ke dalam rumah Pak Bejo? Mumpung kita ada di sini. Gini aja Bu, kita kasih tahu semua warga di sini. Setelah itu kita ajak mereka buat datang ke rumah Pak Bejo. Kita datang bareng-bareng supaya Pak Bejo merasa malu. Iya, saya setuju. Kalau kita datang rame-rame, Pak Bejo pasti langsung mohon maaf sama kita. Tolong. Itu kayak suara Pak Bejo. Lupain aja Bu, kita pulang. Aku nggak bisa berkata-kata lagi karena ini bener-bener aneh. Semakin aku buang tahu-tahu dan daging busuk ini, malah semakin bertambah banyak. Harusnya berkurang dong. Bau busuk ini bikin aku kesulitan bernafas. Mana daging sama tahunya ada di mana-mana lagi. Bisa-bisa rumah aku jadi pabrik nih kalau kayak gini caranya. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka sih? Ini lagi tahu plastiknya. Kenapa keras banget? Pintu aja sampai nggak bisa merobohkan tumpukan tahu ini. Apa ini azab buat aku ya? Karena kata orang kalau azab itu datang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan aku terus dihantui tahu plastik sama daging busuk ini. Tolong saya Pak Bu, tolong saya. Kaki saya nyangkut. Aku nggak bisa pergi dari rumah ini. Aduh, ada-ada aja sih. Dagingnya segala mencair sih.
Aku nggak bisa melangkah, aku nggak bisa keluar nih. Aku harus teriak lagi, siapa tahu ada yang dengar suara aku. Tolong, tolong. Nggak ada yang jawab. Apa mereka nggak dengar suara aku ya? Coba aja lagi deh. Tolong, tolong, tolong. Percuma kamu minta tolong, nggak akan ada yang nolong kamu, Bejo. Mereka tidak akan mendengar suara kamu. Pasti ada yang dengar. Suara aku itu keras. Mana mungkin mereka nggak dengar? Bejo, sudah aku bilang, kamu tidak bisa keluar. Kamu akan menetap di dalam rumah ini dengan ditemani tahu dan daging busuk yang meleleh. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku nggak bisa keluar. Aku pasti bisa. Tolong, tolong. Jadi Bu Iren sama Pak Hari datang ke rumah Pak Bejo dan kalian berdua lihat Pak Bejo bawa tahu dan plastik sama daging yang sudah busuk. Iya Pak Tamin, kita juga dengan Pak Bejo teriak minta tolong. Cuma Pak Hari minta buat pulang. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi sama Pak Bejo. Apa Pak Bejo udah kena batunya ya? Dia kan jahat banget sama kita. Pak Bejo pakai tahu plastik sama daging yang udah busuk. Dia dapat keuntungan sedangkan kita dapat hikmahnya aja. Kira-kira apa yang dipikiran Pak Bejo ya? Kok dia berani pakai daging busuk sih? Terus Pak Bejo dapat daging busuk dari mana coba? Orang curang itu bisa lakuin apa aja, Fahri. Mereka akan menghalalkan segala cara supaya mereka bisa dapat keuntungan yang mereka inginkan. Bener kata Bu Soleh. Tapi ngomong-ngomong soal Pak Bejo, kok hari ini nggak kelihatan ya? Pak Bejo kemana ya? Apa dia sembunyi dari warga sini ya? Gak tahu, mungkin Pak Bejo lagi istirahat di rumahnya. Tapi nggak mungkin lagi istirahat deh, soalnya kemarin malam itu Pak Bejo minta tolong kenceng banget. Kita lihat aja ke rumahnya yuk. Gimana? Kalian mau nggak? Boleh yuk, sekarang aja. Ayo Pak. Wah, jijik banget. Ini lendir dari dalam rumah Pak Bejo ya? Apa di rumah Pak Bejo lebih banyak daging-daging busuk ini? Kemungkinan iya Bu, tapi rumah ini kok sepi banget ya. Pak Bejo pergi atau ada di dalam rumah? Pintunya kayak terkunci dari dalam ya. Masa iya Pak Bejo sengaja mengurung diri sih? Jendela, pintu semuanya tertutup rapat. Kita nggak bisa masuk ke dalam rumah Pak Bejo. Tolong, tolong, tolong. Lah, itu suara Pak Bejo. Tapi rumah ini kok kayak kosong deh. Iya benar, yang terlihat di rumah ini hanya tahu plastik dan daging busuk. Fahri, Bu Soleh, Bu Iren, kita pergi aja yuk. Rumah ini sudah tidak berpenghuni lagi. Sepertinya Pak Bejo juga udah nggak ada di dalam. Mungkin suaranya tadi hanya angin lewat saja. Pak Tamin bener, yuk pulang aja. Let's go. Sejak malam itu, Pak Bejo tak pernah terlihat lagi. Yang ada hanya rumah yang terlihat seperti pabrik. Gak ada yang tahu Pak Bejo ada di mana. Dia menghilang bagaikan ditelan bumi. Kemarin terdengar suara Pak Bejo. Apa itu Pak Bejo sungguhan atau hanya jin yang menyerupai Pak Bejo? Entahlah, saya nggak tahu Bu Iren. Kalau saya percaya satu hal, Pak Bejo ditelan oleh produk curangnya sendiri. Bisa aja kan ada daging dan tahu plastik itu sebagai pertanda buruk bagi Pak Bejo. Bener juga ya, dia kan terus teriak minta tolong. Pasti di dalam rumah Pak Bejo itu menyeramkan seperti neraka jahanam. Kita nggak tahu banyak Fahri. Semoga aja Pak Bejo sadar ya. Yang paling penting bertobat. Itu hal utama yang harus dilakukan Pak Bejo. Pak, Bu, kalian udah dengar belum? Kata warga, mereka itu sering nyembuh busuk dari rumah Pak Bejo. Tapi menurut saya gini Pak, Bu, semua orang akan mendapatkan azab. Apalagi bagi orang yang datang bagi siapapun yang menjual kebohongan demi keuntungan. Pak Bejo itu benar-benar kena azab. Jadi kita tunggu aja bertobatnya Pak Bejo. Semua makhluk hidup tidak akan luput dari kesalahan dan juga dosa. Semoga Allah membuka hati Pak Bejo supaya dia mau bertobat. Amin. Kita jadikan pelajaran aja ya. Ingat, jangan main-main sama makanan. Iya Pori, kita semua nggak akan berani. Kita biarkan rumah Pak Bejo seperti itu ya. Karena bagi siapapun yang lewat depan rumah Pak Bejo pasti bakalan takut. Mereka nggak akan berani berbuat curang seperti Pak Bejo. Saya sih setuju aja Bu. Rumah Pak Bejo bisa dijadikan patokan untuk banyak orang-orang yang tahu. Dan orang yang melihat rumah Pak Bejo, maka orang itu tidak akan berani berbuat jahat. Iya Bu Iren, bener.